Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, hati-hati. Tanpa sadar, halaman rumahmu bisa jadi sumber kemiskinan, kesialan, bahkan tempat masuknya energi negatif. Pernahkah kamu merasa rezeki seret? Usaha selalu gagal? Sering sakit-sakitan tanpa sebab? Bisa jadi ada yang salah dengan benda-benda di halaman rumahmu. Bahkan beberapa tanaman yang terlihat biasa saja ternyata bisa membawa sial. Tapi tenang, jika kamu tahu cara yang benar, halaman rumahmu bisa menjadi magnet kekayaan dan perlindungan dari santet. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Pohon kelor. Pohon kelor sudah lama dikenal memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Dalam banyak kepercayaan, daun kelor dianggap bisa menangkal ilmu hitam, santet, dan gangguan makhluk halus. Bahkan, ada mitos bahwa jika ada santet yang dikirimkan ke seseorang, cukup dengan mandi air daun kelor, pengaruhnya bisa langsung hilang. Itulah kenapa banyak orang tua zaman dulu menanam pohon kelor di halaman rumah mereka. Selain sebagai pelindung dari gangguan mistis, pohon kelor juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Daunnya kaya akan vitamin dan antioksidan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, selain sebagai tameng energi negatif, pohon ini juga bisa dijadikan bahan makanan sehat. Jika kamu sering merasa sumpek, rezeki seret, atau mengalami kejadian aneh di rumah, cobalah tanam pohon kelor. Letakkan di sudut halaman yang terkena sinar matahari agar tumbuh subur. Semakin kuat pohon kelor, semakin kuat juga perlindungan spiritual di rumahmu. 2. Bambu kuning. Bambu kuning sering ditanam sebagai pagar alami, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa tanaman ini juga berfungsi sebagai pelindung gaib. Konon, energi dalam bambu kuning bisa menolak gangguan jin dan ilmu hitam. Banyak orang percaya bahwa rumah yang dikelilingi bambu kuning akan lebih aman dari serangan santet dan gangguan makhluk halus. Secara energi, bambu kuning juga membantu menyeimbangkan aura di sekitar rumah. Jika suasana di rumah sering terasa panas, banyak pertengkaran, atau rezeki sulit mengalir, bisa jadi ada energi negatif yang mengganggu. Dengan menanam bambu kuning di halaman, energi tersebut bisa dinetralisir dan digantikan dengan energi positif yang lebih harmonis. Selain manfaat spiritual, bambu kuning juga bisa mempercantik tampilan rumah. Tanaman ini mudah tumbuh dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Jadi, selain berfungsi sebagai pagar pelindung, bambu kuning juga membuat rumah terasa lebih sejuk dan alami. 3. Pohon jeruk purut. Pohon jeruk purut tidak hanya memiliki aroma segar yang menenangkan, tetapi juga dipercaya bisa menangkal energi negatif. Wangi khas daunnya sering digunakan dalam ritual pembersihan rumah dari gangguan gaib. Bahkan, dalam beberapa tradisi, air rendaman daun jeruk purut digunakan untuk mandi membersihkan energi buruk setelah bepergian ke tempat yang penuh aura negatif. Selain sebagai pelindung dari energi jahat, pohon jeruk purut juga membawa keberuntungan. Buahnya yang berwarna hijau melambangkan kesuburan dan rezeki yang terus bertumbuh. Dalam Feng Shui, pohon ini termasuk tanaman yang bisa memperlancar aliran energi positif ke dalam rumah, membuat rezeki semakin deras mengalir. Agar manfaatnya lebih maksimal, tanamlah pohon jeruk purut di halaman rumah, terutama di bagian depan. Selain memberikan perlindungan spiritual, pohon ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan dapur, seperti memasak atau membuat minuman herbal. Jadi, satu tanaman dengan sejuta manfaat. 4. Kolam ikan.
Air yang mengalir dipercaya bisa melancarkan aliran rezeki. Itulah kenapa banyak orang yang menempatkan kolam ikan di halaman rumah. Dalam budaya Feng Shui, air melambangkan keberlimpahan, dan jika digabungkan dengan ikan, terutama ikan koi, energinya semakin kuat dalam mendatangkan kekayaan dan keberuntungan. Selain menarik energi positif, kolam ikan juga bisa menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis di rumah. Suara gemericik air membantu meredakan stres dan meningkatkan ketenangan. Jika sering terjadi ketegangan atau pertengkaran di rumah, memiliki kolam ikan bisa membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis. Agar kolam ikan benar-benar membawa keberuntungan, pastikan airnya selalu jernih dan ikannya sehat. Hindari membiarkan kolam kotor atau berbau, karena justru bisa membawa energi negatif. Letakkan di tempat yang mudah terlihat agar energi positif dari air yang mengalir bisa menyebar ke seluruh rumah. 5. Batu kali. Batu kali sering dianggap sebagai elemen dekorasi biasa. Padahal dalam dunia spiritual, batu ini memiliki energi yang sangat kuat. Batu kali dipercaya bisa menyerap energi negatif dan menetralisir aura buruk di sekitar rumah. Makanya, banyak rumah tradisional yang menggunakan batu kali sebagai bagian dari taman atau lantai halaman. Selain menangkal energi buruk, batu kali juga melambangkan kestabilan. Dalam kehidupan, stabilitas sangat penting agar rezeki mengalir dengan lancar dan keluarga tetap harmonis. Rumah yang memiliki elemen batu kali cenderung terasa lebih tenang dan tidak mudah terkena gangguan mistis atau energi negatif dari luar. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, letakkan batu kali di halaman depan atau belakang rumah. Bisa sebagai dekorasi taman, pijakan kaki, atau bahkan bagian dari kolam ikan. Semakin banyak elemen alam yang ada di rumahmu, semakin kuat perlindungan spiritual yang terbentuk. 6. Garis merah. Garis merah di bawah pintu mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam dunia spiritual, ini adalah tameng ampuh dari energi negatif. Warna merah dalam banyak kepercayaan melambangkan keberanian, perlindungan, dan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, banyak rumah adat dan tempat ibadah yang menggunakan warna merah untuk menangkal pengaruh buruk dari luar. Banyak orang yang tidak sadar bahwa energi negatif bisa masuk melalui pintu utama. Jika kamu sering merasa rumah terasa berat atau sering ada kejadian aneh, coba buat garis merah tipis di bawah pintu utama menggunakan kapur merah atau cat merah. Ini dipercaya bisa memutus jalur masuk energi jahat, termasuk santet dan aura negatif dari orang yang berniat buruk. Selain secara spiritual, warna merah juga memberikan efek psikologis yang positif. Warna ini bisa meningkatkan keberanian, semangat, dan memperkuat perlindungan diri. Jadi, dengan menambahkan elemen merah di pintu masuk, rumahmu bukan hanya lebih aman dari gangguan mistis, tetapi juga memiliki energi yang lebih kuat dan penuh keberuntungan. 7. Cemara udang. Pohon cemara udang bukan hanya cantik sebagai tanaman hias, tetapi juga dikenal sebagai penyerap energi buruk yang sangat efektif. Daunnya yang rimbun dipercaya bisa menangkap dan menetralisir aura negatif yang berusaha masuk ke rumah. Makanya, banyak orang menanam pohon ini di halaman untuk menciptakan perlindungan alami. Selain perlindungan spiritual, pohon cemara udang juga memiliki efek menyejukkan, baik secara fisik maupun energi. Jika rumahmu sering terasa panas dan penuh tekanan, pohon ini bisa membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan harmonis. Udara di sekitar rumah pun menjadi lebih segar dan nyaman untuk dihuni. Agar manfaatnya lebih maksimal, tanam pohon cemara udang di bagian depan rumah atau di sudut halaman yang sering terkena sinar matahari. Dengan begitu, energi buruk bisa tersaring sebelum sempat masuk ke dalam rumah, dan penghuninya akan selalu dilindungi oleh aura positif dari pohon ini. 8. Patung kura-kura. Dalam Feng Shui, kura-kura adalah simbol perlindungan, stabilitas, dan umur panjang. Tidak heran jika banyak orang menempatkan patung kura-kura di rumah mereka sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan. Patung ini juga dipercaya bisa memperkuat energi positif dalam rumah dan menjaga kestabilan finansial. Selain itu,
Kura-kura melambangkan ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Jika kamu merasa rezekimu sering naik turun atau mengalami banyak rintangan dalam pekerjaan, letakkan patung kura-kura di halaman rumah. Energinya bisa membantu memperkuat daya tahan mental dan menarik peluang baik yang lebih stabil. Agar lebih efektif, patung kura-kura sebaiknya diletakkan menghadap pintu rumah atau di dekat kolam ikan. Dengan begitu, energinya bisa menyebar ke seluruh rumah dan membawa ketenangan serta keberuntungan bagi seluruh penghuni rumah. 9. Pohon pisang klutuk. Pohon pisang klutuk sering dikaitkan dengan mitos mistis, tetapi sebenarnya tanaman ini adalah pelindung rumah dari santet dan energi negatif. Konon, makhluk halus enggan mendekati rumah yang memiliki pohon ini karena aura perlindungannya yang sangat kuat. Selain menangkal gangguan gaib, pohon pisang klutuk juga memiliki manfaat kesehatan dan spiritual. Daun dan batangnya sering digunakan dalam ritual pembersihan energi. Bahkan, dalam beberapa kepercayaan, air dari batang pisang klutuk bisa dijadikan media untuk menetralisir santet atau guna-guna yang dikirimkan ke seseorang. Jika ingin menanam pohon ini di halaman, pastikan tidak terlalu dekat dengan rumah agar tidak menghalangi sinar matahari. Dengan menanamnya di tempat yang strategis, rumahmu akan lebih aman dari energi negatif dan tetap mendapatkan manfaat perlindungan maksimal dari pohon ini. 10. Lon angin. Lonceng angin bukan hanya sekadar dekorasi cantik yang berbunyi saat tertiup angin, tetapi juga memiliki fungsi spiritual yang sangat penting. Dalam Feng Shui dan tradisi spiritual lainnya, suara lonceng angin dipercaya bisa memecah dan mengusir energi negatif yang mengendap di rumah. Selain membersihkan energi buruk, suara lonceng angin juga menciptakan suasana tenang dan damai di rumah. Jika rumahmu sering terasa sumpek atau ada perasaan tidak nyaman, cobalah gantungkan lonceng angin di teras atau dekat jendela. Setiap kali angin bertiup, suara lembutnya akan menyebarkan energi positif ke seluruh rumah. Untuk hasil terbaik, pilih lonceng angin yang terbuat dari logam atau bambu, karena bahan-bahan ini memiliki resonansi yang lebih kuat dalam membersihkan energi. Letakkan di tempat yang sering terkena angin agar bisa berbunyi secara alami dan terus menjaga keseimbangan energi di rumah. 11. Air atau sumber mata air. Air adalah simbol kehidupan, kesucian, dan kelancaran rezeki. Tidak heran jika rumah yang memiliki sumber air alami, seperti sumur atau mata air kecil, cenderung lebih makmur dan penuh keberuntungan. Bahkan, dalam banyak kepercayaan, air suci sering digunakan untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Selain sebagai simbol kekayaan, air juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan energi rumah. Jika rumahmu terasa berat, banyak masalah, atau sering mengalami kesialan, coba tempatkan wadah air di halaman atau gunakan air suci untuk membersihkan bagian depan rumah. Air yang mengalir atau bergerak lebih baik daripada air yang diam, karena bisa membawa energi positif dan menghilangkan stagnasi dalam hidupmu. Jika tidak memiliki mata air alami, kamu bisa menambahkan elemen air seperti gentong berisi air bersih atau air mancur kecil di halaman rumah. Ini tidak hanya mempercantik rumah, tetapi juga menarik lebih banyak rezeki dan keberuntungan ke dalam hidupmu. Sekarang kamu sudah tahu. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga pusat energi yang menentukan keberuntungan dan perlindungan kita. Apakah di rumahmu sudah ada salah satu dari 11 benda ini? Atau justru kamu baru sadar selama ini halaman rumahmu kosong tanpa perlindungan? Jangan tunggu sampai hal buruk terjadi. Mulai dari sekarang, tanam atau letakkan benda-benda ini di halaman rumahmu dan rasakan perubahan energi yang luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.